atau contoh data yang ada di minggu lalu ya. Minggu lalu kan ya. Ini kita punya data minggu lalu ya. Kelihatan nggak ya? Iya Pak. Kelihatan. Iya kelihatan. Nah, jadi ini kan, jadi ini yang kita pelajari minggu lalu. Jadi kita akan membuat model seperti ini ya. Untuk latihan ini data ini kita akan sebenarnya bukan data ini yang saya jadikan sebagai apa namanya untuk contoh untuk hari ini. Saya akan gunakan data lain. Tapi hasilnya sama aja. Ya, hasilnya sama aja ya. Hasilnya sama aja. Jadi yang di sini coba dibuka ya. Coba dibuka ini distribusi frekuensi. Nah, kita akan ini kan jumlahnya sedikit ya, sehingga nanti lebih cepat kita menginput datanya ya, lebih cepat kita menginput datanya. Jadi ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 berarti ini 34 ya. 34 ya, mestinya 36 kurang 24 data raw data. Ini akan nanti diinput datanya, baru kemudian kita mengikuti 6 langkah ini. Jadi pertama adalah menentukan langkah-langkah pertama, yaitu menghitung range-nya terbesar ke yang terkecil, berarti langkah kedua adalah menghitung banyaknya kelas dengan menggunakan rumus ke range. Nah, ini setelah dilakukan langkah kita akan sampai pada langkah keempat. Kita nanti buat ya, buat seperti ini, tidak secara manual, ya, tidak secara manual, tetapi menggunakan apa itu SPSS. Kita akan buat seperti ini yang saya katakan modelnya. Kita buat seperti ini lagi dalam bentuk ya. Jadi nanti ada contoh datanya yang akan kita contoh datanya itu ada di sini ya. Untuk latihan kita hari ini yang akan juga dimasukkan dalam tugas itu membuat yang ini tadi ya. Jadi kita membuat yang model ini dulu. Nah, sekarang yang pertama dulu kita akan belajar untuk membuat distribusi frekuensi ya dengan menggunakan SPSS. Caranya kelihatan nggak di layar semua ini, nak? Saya sekarang belah layarnya ya. Nah, saya sekarang belah layarnya ya. Sekarang belah layarnya, yang lain ikutin ya. Baru kemudian ya, saya tutup dulu satu ini. Oke, nah. Sekarang saya belah layarnya menjadi 2. Nanti saya akan menginput data masuk ke sini. Oke. Pertama, coba ikutin ya. Yang lain ikutin. Langkah pertama adalah kita menentukan variable view-nya. Ya. Nah, variable view-nya ini adalah nama variabelnya ini ada apa? Nilai statistik ya, nilai desimal, desimalnya dia dulu. Nilai mata kuliah statistik.
Nah, itu. Ya. Coba diikutin ya. Coba definisikan dulu variabel view-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita klik ini, data view. Data view. Nah, sekarang view-nya sudah ada, tinggal input data ke bawah. Jadi ikutin ya. Ikutin, saya akan input mulai dari kiri ke kanan. Ya, baris pertama dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. 71, 75, 57, 88, 64, 10, 75, 75, 80. Nah, ya. Setelah itu saya akan baris kedua 82, 90, 68, 90, 88, 75, 71, 81. Oke, 18 ya. Sekarang baris ketiga 48, 82, 72, 62, 68, 4, 79, 84. Mestinya 27 ya. Saya ulang dulu, mulai dari 19, 48, 82, 72, 62, 68, 74, 79, oh ya, 792. 79, 84. Baru kemudian 75, 57, 75, 75, 68. Nah, sekarang ada 34 ya, ada 34 data. Ada 34 data yang masuk. Oke. Saya mau dengar responnya. Apa diikuti ini? Ada yang ikut? Iya, Pak, saya ikuti, Iya, Pak. Pak. Oke, mantap ya. Itu yang saya inginkan. Nah, setelah itu saya perhatikan lagi yang kanan ya. Gimana sih cara ngecilinnya? Zoom-nya dikecilin. Mana yang ngecilinnya ya? Jadi, nah tentu saja bahwa kita tidak perlu repot-repot sebenarnya menentukan ini, ya, menentukan range-nya. Ya, nanti komputer yang akan menghitungnya, ya, akan menghitungnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik transform. Coba klik transform yang dari atas ya. Klik transform. Ini di atas nih. Transform. Klik transform. Setelah klik ini. Visual binning. Ya. Ini kita akan buat di visual binning kita akan buat seperti ini nih. Ini yang ini tabelnya yang akan kita buat ya. Jadi komputer kita suruh buat atau access kita suruh buatkan saya ini. Nah, caranya adalah dengan mengklik visual binning. Jadi transform visual binning. Klik itu, nah akan muncul seperti ini. Ya. Ini kemudian kita klik karena cuma satu variabel, ini kita tinggal klik nih. Nah, ya. Oke. Ini tampilan dari visual.
Ini tampilan pertama dari Visual Bini. Yang lain kita tidak klik lagi. Baru kemudian kita klik continue. Nah, dia kan sekarang muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Iya, Pak. Muncul. Udah, Pak. Persis ya. Ya, jadi dia akan muncul seperti ini. Ini gambaran sederhana sebenarnya. Jadi dia sekarang masih kita komputer ini belum membuat seperti yang kita harapkan sebenarnya, ya. Jadi komputer ini belum membuat seperti yang kita inginkan. Dia belum ya, dia belum. Dia masih gambaran, kita masih diminta untuk melakukan konfigurasi ulang. Jadi ini sekarang konfigurasi seperti ini. Kemudian ini kita lihat di sini dia Bainet variable. Nah, Bainet variable di sini kemudian kita itu nanti akan muncul, perhatikan, buat mana nih ininya di atas ya. Ya, update-nya saya mau ambil, saya ingin jelaskan ya. Jadi ini model tutorial. Oke. Sebentar ya. Nah, ini nanti apapun yang kita isikan di sini Bainet variable itu akan muncul di sini ya. Dia akan muncul di situ. Jadi nanti akan terbentuk satu variabel yang merupakan adalah pengelompokan dari nilai-nilai yang ada di sini, ya, nilai-nilai yang ada di sini, gitu. Jadi pada saat kita klik di sini, kita masukkan, maka dia nanti di sini, ya. Oke, saya clearkan ya. Jadi di sini kita isi Bainet variable adalah misalnya nilai kelompok, ya, nilai grup atau nilai kelompok. Nilai grup ya. Kita pakai grup saja. Nilai grup. Sudah dikelompokkan. Nah, seperti itu. Jadi nilai grup. Di sini sebenarnya sudah ada, dia sudah kelompok-kelompokan, tetapi itu belum seperti itu yang kita harapkan. Nah, setelah itu komputer sudah juga menghitungkan buat kita. Jadi kita tidak perlu lagi ngitung-ngitung gitu. Tadi di sini dikatakan menghitung range terbesar dan terkecil, ya. Komputer, perhatikan di sini, itu dia sudah menentukan berapa angka minimumnya dan berapa angka maksimumnya. Jadi, perhatikan di sini. Di sini 48 dan di sini 90. Ya. Nah, berikutnya adalah kita akan buat dia modelnya nanti seperti ini. Dia seperti ini ya. Artinya berapapun nanti di atasnya itu akan masuk, berapapun di atasnya angka, maka yang kita klik, coba klik ini ya, exclude. Ya, klik exclude. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang saya klik make point. Klik ini yang di ini. Make point. Tidak usah klik yang lainnya. Make point. Nah, sekarang komputer memberikan pertanyaan untuk first cut point location itu berapa? First cut point itu adalah nilai terkecil.
Ya, nilai terkecil. Nilai terkecil di sini kita pilih 48 ya. Sekarang supaya Anda jelas kelihatan yang saya maksud yang mana. Nah, perhatikan, ini adalah nilai terkecil. Oke. Saya hapus dulu beda warnanya. Oke. Perhatikan ini. Ini nilai terkecil. Inilah yang kemudian nantinya kita bawa naik atas. Ini yang kita bawa naik ke atas. Gitu. Oke. Sudah jelas? Kita mulai dari angka 48. Kita mulai dari angka 48. Sebenarnya keliru sebenarnya kalau saya mau mulai. Kenapa? Karena kita belum buat ini. Kita belum buat ini sebenarnya. Oke, saya clearkan dulu. Saya akan mengambil posisi yang sebenarnya. Yang ini nih. Yang ini harusnya yang diambil. Harusnya diambil ya. Di sini kita ambilnya di sini. Angka terkecil. Ini yang kita bawa ke atas. Nah, gitu. Terus cut point-nya. Jadi kita berangkatnya dari situ. Cut point. Oke, saya clearkan. Kalau mau capture, silahkan di-capture. Nah, jadi saya masukkan di sini angka 48. Oke. Kemudian di sini adalah number of cut point. Number of cut point. Jumlah ini, jumlah kelas. Jadi kalau kita yang minggu lalu kita menggunakan rumus ini, jadi log dari 34-nya kan tadi 34 ini ya. Ini jumlahnya 34, log 34. Oke. Hasilnya berapa? Dikalikan dengan 3,3 baru tambah 1. Sudah dibulatkan menjadi 6. Dibulatkan menjadi 6. Jadi di sini itu number of cut point, ya maksudnya itu jumlah kelas ini. Kita ambil dari sini. Kemudian kita bawa ke atas. Nah, gitu ya. Kita bawa ke atas sini. Silakan di-capture ya. Saya clearkan. Nah, saya isi 6 di sini. 6. Nah, untuk yang keempat sebelah kanan ini, sebelah kanan kelas, itu ada di sini. Itu nanti akan muncul otomatis ya. Jadi pada saat cek maka dia akan muncul otomatis. Nah, tuh ya. Dia akan muncul otomatis. Jadi dia akan memunculkan range-nya atau apa namanya? Ini adalah banyaknya kelas ya. Kalau ini adalah panjangnya. Ya. Panjang kelasnya. Jadi panjang kelasnya itu seperti ini. Ya. Jadi antara ini antara 48 sampai dengan 54. Ya. Itu dia sudah komputer sudah menentukan bahwa itu 7. Coba hitung. Mulai 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ya, jadi kalau misalnya saya buat seperti minggu lalu ya. Seperti minggu lalu saya buat garis seperti ini kan. Garis seperti ini baru kemudian kita buat titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya katakan misalnya 7 ya. 7 di sini. Di sini
di sini 48, titik ini 48, dan di sini adalah 54. Seperti itu. Nah, oke, jelas ya? Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita klik apply di bawah. Apply. Nah, ini sudah muncul nih. Ini sudah muncul. Jadi yang paling di bawah itu adalah 48, ya. Udah lihat? Ya, supaya betul-betul Anda paham, ya. Ini kita lihat ini yang disebut dengan batas bawah. Semua ini adalah batas bawah. Ya. Semua ini adalah batas bawah termasuk ini ya. Batas bawah. Ini semua adalah batas bawah. Nah, batas bawah ini kalau kita lihat itu kan sama dengan ini ya. Ini, kemudian ini. Ah, gitu jelas ya. Jadi sekarang kita lihat, masih ada 76. Ini 76-nya. Ini tadi 69. Jadi ada 6 kelas sekarang. Bisa di-capture ini. Nah, saya clearkan. Saya tutup. Nah, setelah itu, setelah kita klik apply dan muncul seperti adalah make labels di sini ya. Make labels di sini. Nah, sekarang kan sudah ada tuh. Sudah ada ya. Jadi kelas paling bawah itu adalah ini. Sekarang dia polanya seperti ini nih. Ya, dia polanya seperti ini. Ya, nanti hasilnya nanti seperti apa? Nanti kita lihat kalau dia sudah muncul di sini ya. Ini kan belum muncul jadi dia belum muncul di sini. Kenapa? Karena kita belum selesaikan di sini visual bindingnya. Nah, kalau sudah ini, oke. Sudah seperti ini, kita klik OK. Sampai di sini, tidak ada hambatan? Oke, sekarang klik OK. Klik OK. Ya, dia akan memberitahu kita bahwa binding specification will create one variable. Nanti akan muncul di sini, one variable. Oke. Nah, ini output muncul, ini sudah ada di sini. Jadi value labelsnya ya, nilai grup ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Ya. Ini hasilnya nih. Ini hasilnya. Dia sudah. Jadi kalau misalnya dibuat tadi modelnya itu, maka saya tutup. Ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini. Jadi ini kan kelas ya. Ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, urutan kelasnya ya. Urutan kelas. Nah, sekarang kita lihat 71 itu masuk di mana? Ya, 71 itu masuk di mana? Gitu. Nah, ternyata dia ini di sini, dia masukkan di sini, 75 di sini. Jadi ada sekarang sudah kelas-kelasnya. Tapi itu karena tadi membuatnya yang model exclude. Ya. Untuk menampilkan hasil perhitungan kita, klik analyze. Sekarang kita klik analyze. Ikutin ya, analyze, kemudian deskriptif, kemudian pilih frekuensi, kemudian klik. Dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Ada dua di sini. Yang satunya adalah aslinya, yang nilai aslinya ini di atas. Yang kedua ini adalah yang visual bindingnya tadi. Ini yang ada, perhatikan di situ ada nilai grupnya. Ya. Nah, ini yang
kita bawa ke kanan. Ini yang kita bawa ke kanan, gitu ya. Kemudian perhatikan di sini, ada beberapa memang di belakang, tapi kita jangan utak-atik dulu ini, jangan diutak-atik dulu. Coba klik aja dulu ini. Oke. Nah, kan muncul seperti ini ya. Nah, dia kan muncul outputnya seperti ini ya. Output. Nah, sekarang outputnya itu persis dengan contoh yang kita buat tadi. Ya, yang kita buat. Nah, kan? Oke, persis ya. Jadi ini dibuat yang sebelah kanan dibuat secara manual, yang sebelah kiri ini dibuat dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ya. Saya stop share. Saya mau volunteer, bisa hasil kerjanya. Ayo. Pak, saya mau tanya, saya stuck di itu Pak, yang sebelum transform. Pas mau di visual binding itu kosong Pak, nggak ada yang pindah. Pas di visual binding Pak, itu variabelnya kosong, jadi nggak bisa dikasih pindah ke variabel to be. Coba kasih dulu. Iya Pak. Oke. Ya, ini sudah ada datanya. Ya Pak. Terus habis itu visual binding. Tapi begini Pak. All variable in the working file or variable set in use inappropriate for this dialog. Dia tidak kenali ini. Dia tidak kenali sebagai variabel yang bisa diukur. Coba klik dulu data view-nya, variable view-nya dulu nak. Ini Pak. Ini tidak ada masalah ini. Jadi nilai numeric semua nilai mata kuliah. Coba data view lagi. Ini Pak. Oke. Enggak muncul menunya ini dia pakai app. Ya Pak. Ya, coba itu visual bindingnya tuh. All variable in the working file or in variable set are inappropriate for this dialog box. Oh, Anda gunakan ya, Apple. Iya Pak. Saya lupa sampaikan, saya tidak favorable dengan Apple. Ya, jadi apa namanya? Favorable. Jadi kalau ada masalah dengan Apple, saya biasa angkat tangan, ya gitu ya. Ya, saya biasa angkat tangan kalau Apple. Iya Pak. Kalau IBM sih apa Windows ya, tapi kalau Apple mungkin ada, tapi mestinya ini bisa jalan ya. Kemarin bisa Ji Pak. Jadi Bisa ya. Tapi kenapa dia tidak bisa visual binding? udah tahu Pak. Ya coba klik lagi visual binding ya. Coba di optical bindingnya apa? Saya belum pernah gunakan sih yang optical binding itu apa sih ya? Coba lihat. Binding Pak. Ya, coba. Begini Pak. Udah muncul tuh. Oh, tunggu Pak.
Ini Pak. Oh, ini yang sudah jadi. Iya. Ya, ini yang sudah jadi. Variabel stubin. Coba klik ini. Ya. Bukan itu yang tanda panah tuh ke kiri. Siapa tahu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Variabel stubin. Oke, kembali lagi ke situ tadi ya. Baru bisa enggak sudah oke ya. Tetapi enggak bisa itu optimize, enggak bisa klik oke ya. Belum bisa, Pak. Iya. Ini kalau yang sudah jadi sebenarnya. Jadi harus memang dimulai dari visual bindingnya tadi. Ya, coba cari-cari dulu di ini apa masalahnya kalau di Apple. Saya tuh enggak paham kalau Apple sepanjang itu masih Windows. Nah, kita bisa temukan. Kemarin juga ada masalah itu yang menunya di atas. Ya, biasanya solusinya kita minta untuk install ulang. Makanya saya selalu menyampaikan untuk menggunakan yang versi yang rendah saja supaya tidak terlalu rumit. Oke. Silakan ditutup dulu. Siapa yang lain yang bisa menampilkan? Rivaldi ada? Nggak bisa, Pak. Hah? Ya, siapa? Silakan. Langsung share saja. Ya, nggak usah tunggu ini. Langsung share yang mau menampilkan hasil kerjanya. Ya. Nah ini good, very good. Ya, jadi di sini kita lihat ya. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi di sini ada frekuensi ya. Ini ada frekuensi. Ini ada persentase. Kemarin kan kita sudah bahas ini semua. Ada persentase, ada valid persen, ada kumulatif persen. Ya kan? Nah, ini semua yang kita pelajari kemarin ini yang dalam pertemuan sebelumnya. Sekarang dengan menggunakan aplikasi SPS, semuanya dengan mudah kita bisa hitung dengan cepat. Nah, itulah manfaatnya kita menggunakan SPSS. Ya. Oke, saya mau lagi yang lihat yang lain. Ya, jadi dalam pembelajaran ini pengecualiannya tidak ada pengecualian. Sudah semua harus menampilkan oke. Ini yang bagus nih. Dia mulai menampilkan dari awal dulu. Oke, nak. Silakan. Yang ini Pak. Selanjutnya apa? Oh ya, selanjutnya. Jadi kalau sudah seperti ini, coba klik itu binded variable. Binded. Apa tadi di situ? Nilai grup. Tulis nilai grup. Tulis. Jangan pakai spasi, karena itu judul variabel ya. Nilai grup. Nilai grup. Nah, coba perhatikan di situ. Di bawah ini ada case scan ya. Jadi jumlah data yang tadi, kemudian minimumnya 48, maksimumnya 90. Nah, sekarang klik exclude. To exclude. Oke, baru make point. Kita sekarang bikin kelasnya. Make point. Oke, nah sekarang kita lihat tadi di dalam 48 itu yang kita jadikan first point. 48. Nah, kemudian number of cut point, jumlah kelasnya. Nah, ini yang kita hitung. Jadi SPSS itu tidak menyediakan itu. Nah, ini juga yang saya sebenarnya koreksi saya buat SPSS. Kenapa sih tidak dihitungkan gitu ya? Padahal kan sudah jelas berapa jumlah datanya. Jumlah datanya 3. Kan dikalikan dengan untuk mengisi itu, tapi nampaknya
SPSU, ya. Ya mungkin dia katakan aja deh, masa yang begitu-begitu juga harus dihitungkan lagi. Nah, setelah dihitung ternyata di situ adalah 6, sekian. Kita bulatkan menjadi 6. Coba tulis 6. Oke. Coba klik width. Nah, otomatis dia klik width. Width-nya itu adalah 7. Karena tadi sebenarnya bisa kita naikkan ke atas, tapi kita tidak lakukan. Coba hapus yang 0-0-nya itu ya. Sampai titik. Oke, nah sekarang sudah seperti itu, sekarang apply di bawah. Klik apply. Apply. Nah, dia muncul seperti ini. Jadi first cut point-nya perhatikan itu warna merah itu ya. Warna merah itu di gambar itu first cut point-nya itu. First cut point. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, coba klik make label. Oke, nah kan sudah muncul ya, sudah muncul bahwa data terkecil itu 48. Ya, tab berikutnya itu adalah 55, 62 itu 48, 55, 62 itu adalah batas bawah dari grup. Kemudian klik OK. Klik OK. Nah, klik OK lagi. Nah, sekarang sudah muncul ini. Coba kecilkan aja. Ya. Di atas tuh yang tanda minus ya, tanda minus. Oke. Nah, sekarang ini sudah ada satu grup ya, satu grup. Satu variabel. Nah, sekarang klik analyze. Klik di atas analyze-nya. Analyze. Kemudian deskriptif, klik deskriptif, klik frekuensi, oke, klik, baru klik pindahkan itu yang ada tiga, yang ada tiga, oke, klik ke kanan, klik itu, ya, baru oke. Muncul seperti ini. Seperti tadi yang kita pelajari. Paham ya? Iya, Pak. Oke, terus Mayani silakan tutup screen-nya dulu. Lain? Sudah minjuk saya, Pak, tapi lewat HP Kak Sum jadi tidak bisa. Ya, sudah. Bisa juga digambar di begitu. Dia sorot yang ada di layar gitu, di layarnya. Pak, Share screen. Fadila gimana? Pak, saya kayak anunya Akilat di Windows ya. Ya, oke. Kita- Coba tampilkan. Apa masalahnya? Tunggu, Pak. Oke, coba klik variable view. Gini, Pak. Variable view-nya dulu kita lihat. Nilai statistik. Oke. Coba geser ke kanan. Scroll ke kanan, kita lihat apa di ujungnya. Ini nih. Wow. Siapa ini? Lah, coba scroll ke kanan, saya mau lihat ujungnya di situ. Mungkin ada masalah dengan ujungnya. Atau coba klik aja transform dulu, kita lihat. Fadila nggak mendengar? Kenapa putus? Keluar malah. Pak, saya sudah bisa. Diapain tadi? Saya ulang, Pak, dari awal. Iya. Mungkin itu solusi ya. Jadi salah satu solusi mungkin itu ulang. Nah, coba kita Pak, tunggu.
Nah, di atas itu Bennett variable, coba isi. Berapa tadi? Nilai grup, Pak. Ya, apa tadi? Nilai grup. Ya, coba nilai grup. Jangan pakai spasi. Segini, Pak. Oke. Nah, terus di bawah exclude dulu, klik dulu exclude di bawah tuh. Tuh di bawah exclude. Include ya. Ya, oke. Kemudian make cut point. Ya. Tunggu, Pak. Nggak terus. Tunggu, Pak. Ini, Pak. Oke. Terus cut point berapa? Ayo yang lain. 48. 8. 3. 6. 6. Number of cut point ini 6. 6. Hapus itu dulu. Hapus itu 14. Baru klik ulang. Bukan. Yang di 6. Ya, tidak diisi. Yang 6 dulu hapus, baru tulis 6 lagi. Nah, hapus. Sampai titik ya. Hapus titiknya. Oke. Apply. Apply di bawah. Ya. Tunggu, Pak. Saya share lagi. Sudah, Pak. Itu sudah ada ya. Sudah ada. Nah, sekarang make label. Ada juga ya kan? Klik OK. Iya, kalau sudah Q1 tuh cuma bisa di share 1, jadi diulangi lagi. Begini, Pak. Ya, oke, itu tuh sudah ada, tapi itu belum anu toh. Nah, sekarang kembali lagi ke editornya, data editor tadi. Jadi ini Kembali ke data editor. Ya, data editor. Itu diminimkan saja itu ya. Bisa tutup juga enggak apa-apa. Akan selalu muncul karena itu adalah lembaran untuk output atau hasil perhitungan. Ini, Pak, sudah ada. Oke. Sekarang muncul. Nah, sekarang klik apa? Analyze tadi. Ya, itu deskriptif. Tapi di atas. Nah, geser kanan, ambil frekuensi. Klik. Ulang lagi. Pindah jendela, pindah ini kan. Semuanya, Pak, atau ini. Coba kasih muncul hasilnya tadi. Ini, Pak. Tampilkan hasil deskriptifnya. Ya, tunggu, Pak. Ini, Pak. Nah, itu sudah muncul. Ya, tuh. Ya, Pak. Oke, silakan ditutup. Saya ingin lihat tadi Wanda punya. Mana Wanda? Ya. Ya. Pak, Sekarang saya mau bertanya, Pak. Pak Fitra. Izin, Pak, share screen dulu, Pak. Oke, silakan. Itu sudah ada, ya. Oke, continue.
Kan sudah tadi visual bindingnya. Sudah selesai itu dia tadi itu. Cancel dulu. Cancel dulu, nak. Itu sudah ada tadi itu. Iya, tapi ini Pak, Apanya? Apanya yang ditanyakan? Ya, itu sudah ada sebenarnya kan? itu Pak tadi yang kutanyakan itu tabel kuningnya Pak. Itu Kenapa? karena beda dari yang itu kesalahan input nilai Pak atau Ya. input data. Ya, input data. Iya Pak. Makasih Pak. Jadi seperti tadi Akila itu dia apa namanya? Dia input ulang. Jadi kalau ada data, jadi persoalan utama yang dihadapi oleh yang bekerja dengan statistik adalah menginput data. Jadi kalau data yang diinput salah, maka semua ke belakang itu pasti keliru. Ya, makanya hati-hati pada saat menginput data. Siapa lagi yang mau tampil? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Turun ya, oke, silakan. Asrul, off-kan dulu audio mana? Ya. Asrul, cocok. Ya, Nurul silakan. Ada nih, Pak. Oke. Benar nih begini hasil akhirnya. Ya, coba scroll dulu. Ya, ini untuk bukan ini yang kita inginkannya. Yang tadi awalnya yang dianalisis satu dipilih, Pak, atau dua-duanya? Satu aja, satu yang ini yang pertama nih yang belum dikelompokkan ya. Ke data editor dulu nak, data editornya dulu. Ya. Data, nggak usah save itu ya. Muncul ke data editor. Nah, coba analyze. Ready? Ya, yang itu, yang ya, kembali dulu itu ya, kembali. Oke, sekarang klik oke, nggak usah. Ya, klik oke. Oh. Nah, itu ada tuh. Ya. Jadi ya, data yang sudah dikelompokkan itu bisa muncul seperti layar. Kalau tidak dimuncul, maka muncul yang pertama tadi. Ya. Oke, silakan tutup. Ada yang lagi yang lain? Ayo, rame-rame menampilkan ya hasil kerjanya. Saya ragukan yang muncul ya. Saya ragukan kalau dia tidak bisa muncul di layar itu berarti. Pak. Oke, silakan Ambrian. Saya sekarang mencatat siapa yang sudah menampilkan dan siapa yang belum. Ya. Kalau sudah begini Pak, bagaimana lagi Pak? Ini sudah bagus, ini sudah selesai. Selesai, Pak. Target kita hari ini adalah membuat tabel distribusi frekuensi dan menampilkannya. Ya. Pak. Ini kalau sudah begini Pak, gimana? Oke, tutup nak. Yang lain? Pak, kalau Zoom-nya lewat HP bagaimana? Sorot laptopnya pakai kamera HP. Saya Pak, atau Zoom-nya lewat HP. Ya, nggak apa-apa. Coba tampilkan di layar. Kita lihat dulu. Yang bisa nampilkan di lewat HP, saya pin dulu ya supaya Nur dulu saya tampilkan di layar ya. Saya pin. Nah itu, ya hasilnya sama kan? Good. Oke. Yang lainnya? Oke. Yang lain tadi muncul lagi tuh siapa tadi itu?
Saya Pak, saya. Indah. Oke, very good. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke, Ray, gimana Ray? Saya Kita tunggu, lihat. Pak. Kelihatan nih, Pak. Belum. Dalam perjalanan. Kelihatan nih, Pak. Belum, nak, belum. Ya, jaringan. Sabar saja, ini persoalan jaringan. Ya, dia punya jaringan di sana lagi lalot mungkin ya. Nah, sekarang sudah muncul. Coba klik hasilnya tadi yang outputnya. Yang mana, Pak? Sudah ada output? Iya, sudah. Coba kita lihat. Pak, lagi lalot sih kayaknya. Iya. Sudah muncul nih, Pak. Belum. Coba saya ulang, Pak. Ya. Ada nih, Pak. Belum. Ya. Ini, ya, very good. Paling tidak catatan saya sudah ada 9 ya, sudah ada 9 yang dalam tanda kutip berani menampilkan hasil kerjanya. Itu berarti Anda yang lainnya itu saya ragukan dia kerjakan atau tidak ya. Assalamualaikum Pak. Kalau dia tidak munculkan. Pak. Langsung aja ya. Belum bisa kerja Pak. Baru dapat jaringan Pak. Oh gitu. Oke. Saya Pak. Iya Pak. Baru masuk ke Zoom Pak. Ya Pak. Jadi tidak dikerja. Iya sebentar belum dimengerti Pak. Saya lagi Pak. Coba tampilkan dulu. Coba tampilkan dulu datanya. Kita lihat. Iya Pak. Lain kisah Pak. Jadi kulang. Ya ulangi saja. Iya Pak. Baru ini. Dan... Oh iya, seperti ini Pak. Oke. Apa namanya? Coba tutup. Ya karena kita berharap bahwa kalian sudah sampai pada menginput data di sini kita sesuai dengan yang ada di LMS ya. Inter dulu sesuai dengan ada di LMS yang di dulu. Coba tutup screen-nya karena saya tidak mungkin dalam posisi co-host tidak bisa screen-nya. Iya, Pak. Ada yang lain lagi? Saya Pak. Ya. Di audio silakan. Coba geser ke bawah. Iya, ini outputnya kan. Coba geser ke bawah. Ya, itu sudah ada. Good.
Ini sudah bisa menampilkan nanti audience, berarti sudah 9 ya yang tampil. Oke. Iya, ya. Coba tutup dulu. Nah. Oke. Saya bawa yang lain nanti akan mengikuti ya. Sekarang sudah 10, jadi yang terakhir tadi Andi Audia. Ini sudah 10 yang menampilkannya dari berapa peserta itu? Seharusnya 27 ya. 27. Berarti masih ada lebih, baru sepertiganya ya yang berani menampilkan. Minggu depan saya berharap bahwa kalian sudah bisa menampilkan yang, sebab saya akan catatnya, saya akan catat siapa yang menampilkan di layar hasil kerjanya. Oke. Lanjutkan tadi. Oke. Sini. Sudah kelihatan di layar ini? Oke. Nah, kalau misalnya saya lanjutkan di sini, jadi saya masih klik deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sebentar, saya cek datanya ya. Saya cek datanya di Oke, nah perhatikan di sebelah kanan ya. Recording in progress. Di sebelah kanan, ya ini yang baru kita lalu. Ya, jadi setelah kita berhasil membuat seperti ini, kita juga sudah bisa membuat kumulatifnya. Jadi ada tadi kumulatifnya itu. Saya tampilkan kumulatifnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kita lihat persentase bisa juga bikin. Coba perhatikan di sebelah kanan ini. Kanan. Ini frekuensi absolutnya. Ini adalah frekuensi relatifnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya di frekuensi ini. Persen-persennya ya. Ini sama dengan yang di sini, persen dan kumulatifnya. Ini kumulatifnya ya. Nah, sekarang kita akan bikin model nanti ya. Kita sekarang mau menampilkan bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba kembali ke place, klik deskriptif, frekuensi, chart. Di sini chart. Nah, kita ingin menampilkan dalam bentuk histogram, ya, dengan menampilkan logo-nya seperti kita lihat ini yang di sini ya, ya. Kurva garis ya. Kemudian kita inginkan bar seperti ini dalam bentuk barnya balok ya. Kemudian kita juga dalam chart ya, kita satu-satu aja dulu. Satu-satu aja dulu. Bentuk bar. Barnya seperti apa? Kita klik. Nah. Mana nih? Kenapa tidak muncul? Oke, sudah muncul di bawah nih pasti. Ini masih diproses ya. Nah, sekarang dia sudah muncul seperti ini nih. Oh, tapi besar sekali ya. Nah, dia muncul seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti yang kita buat, seperti yang kita buat di sebelumnya
Mana ini? Modul. Ya, ini distribusi frekuensi. Please move this window from our application. Nah, ini dia nih tadi. Saya stop dulu. Nah, secara memperkecil ukuran Windows-nya ya. Tampilnya. Nah, seperti ya. Nanti saya geser-geser aja. Jadi kita mau buat seperti ini. Ini kan sudah nampak ya, nampak di layar ya. Bisa dilihat ini gambarannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Iya. Pak. Tidak ada ya? Oke. Jadi di sini perhatikan di sini. Ini kan persis sama kan yang ada Masa di sini. diperhatikan? Hah? Belum muncul ya? Ada, Pak. Belum muncul, Pak. Belum. Sorry. Oh, ternyata memang belum muncul ya. Sorry. Outputnya di mana sih ya? Nah, sekarang saya mau tambah dua-duanya. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang protes. Ini sudah muncul ya? Ya. Oke. Ya, ini yang munculkan sebenarnya. Jadi kan di sini gambar kiri dengan gambar kanan itu sama. Ya, sama. Jadi kelas pertama ini, kelas pertama di sebelah kanan itu adalah 48 sampai 54. Kelas kedua adalah 55 sampai 61. Ya. Jadi kita lihat seperti ini. Jadi gambar sederhananya ya kita sudah muncul ya. Sekarang saya ganti ya dalam bentuk model yang lainnya. Itu bentuk chart yang lain, misalnya P-chart atau grafik serabi, orang bilang grafik serabi ya, yang model bulat-bulat itu ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, sementara diproses ya. Nah, itu dia muncul tuh. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita lihat di sini, ini jumlahnya nih 4. Di sini berapa tadi jumlahnya di sini ya? Bentar ya. Oh, muncul lagi seperti ini. Nah, jadi di sini ada satu di sini. Ya, ada satu. Jadi kalau misalnya saya tarik garis ya di sini, oh gitu kan ya. Sini 2, kemudian di sini 7, di sini 12, yang paling banyak di sini ya. Tidak bisa saya geser sekarang. Ini, kemudian yang terakhir ini. Dan seperti itu. Saya clearkan.
Berikutnya saya tampil lagi histogram lengkap dengan kurva normalnya. Saya klik. Saya ke bawah. Dia proses dulu. Nah, itu seperti ini, ya. Ini yang dimaksud dengan kurva normalnya. Jadi histogram dengan kurva normal. Jadi histogramnya yang bentuk balok dan histogramnya ini. Nah, perhatikan ini dia gabung di ini tadi ini. Dia gabung supaya dia bentuknya normal. Gitu. Oke. Nah, sekarang sisa waktu setengah jam. Sekarang kerjakan yang ada di sini. Kerjakan yang ada di sini. Baru langsung di-input masuk seperti tadi. Jadi kalau misalnya tadi saya lanjutin begini ya. Ini menjadi tugas kedua. Jadi tugas kedua kita tinggal membuka Microsoft Word dulu, ya protapnya seperti itu. Kita akan selalu model minggu lalu. Jadi seperti minggu lalu ya. Jadi tugas kedua, nah kan, tugas kedua itu bisa diberikan judul membuat tabel distribusi frekuensi. Oke. Kemudian tulis nama npm class. Oke. Setelah itu, seperti biasa kita copy paste outputnya tadi ini. Copy paste, baru kemudian kita masuk di Microsoft Word-nya. Kita paste di sini. Nah, itu. Selanjutnya, kita ambil salah satu aja ya. Kalau tidak mau ambil banyak-banyak, cukup satu aja. Ininya, grafiknya. Misalnya saya ambil grafik ini. Ambil saja salah satu grafiknya. Kemudian masukkan ke sini. Jadi satu. Baru kemudian di save. Save. Menjadi tugas 2. Kita save. Nah, yang dikerjakan itu ada di LMS. Di LMS itu adalah bahan latihan penyederhanaan data. Contoh datanya seperti ini. Waktu kita sampai jam 11 ya. Silakan dikerjakan. Saya tetap tampilkan di layar ini yang mau